A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan belajar ya dari berbagai hal dalam kehidupan kita, yang dengan itu kemudian kita bisa memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga makin hari ya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah makin baik. Harapannya ya ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena memang selama hidup ya di alam dunia kita menjadi muslim yang tangguh ya, gak gampang digoda, gak gampang dirayu oleh iblis dan juga sekutunya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang mengendalikan jiwa di dalam berdakwah. Nah, ya. Ini penting bagi Anda ya, bagi kita lah secara umum yang memang ingin mendapatkan pahala berdakwah. Jadi untuk mendapatkan pahala berdakwah ini nggak mesti harus bisa ceramah gitu ya, nggak lah. Atau nggak mesti juga ilmunya mendalam, nggak. Pahala dakwah ini bisa didapatkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, bisa didapatkan oleh kaum muslimin secara umum. Karena dakwah itu tidak mesti dengan lisan, ya, bisa juga dakwah itu dilakukan dengan tingkah laku perbuatan. Ya, artinya ketika kita bergaul dengan orang lain, ya, kalau kita niatkan itu sebagai dakwah ya bisa. Ya, kita nggak ngomong, nggak ngajarin juga ke orang, nggak ngajak juga, tapi kita bertingkah laku sebagaimana akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Kalau kita niatkan dakwah lalu kemudian itu menjadi perhatian bagi orang-orang sekeliling kita, bahkan alhamdulillah kalau kemudian menjadi penyebab ya orang-orang sekitar kita mendapatkan hidayah. Ya, yang tadinya non muslim jadi muslim, yang tadinya ahli maksiat kemudian menjadi ahli taat, ya hijrah gitu ya. Gara-gara ngelihat kita bergaul dengan dia itu kan. Nah, itu juga kemudian akan mengundang ya atau memancing datangnya pahala dakwah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara pahala dakwah ya besar lah ya. Kata Rasulullah SAW, ada aja satu orang yang mendapatkan hidayah gara-gara kita. Gara-gara kita itu dalam artinya bisa jadi karena ucapan kita, atau bisa jadi karena tingkah laku kita, atau bisa jadi karena pertolongan kita. Misalnya dia butuh uang ya untuk anaknya yang sakit, udah kesana kemari, nggak ada yang menolongin, begitu nyampe ke kita nggak banyak omong, langsung kita kasih. Kadang-kadang yang begitu itu membuat orang sadar, oh ternyata ada orang baik, oh ini orang baik ini. Nah, nanti orang bertanya, apa agamanya, apa keyakinannya, kenapa kok dia bisa begitu sementara orang lain nggak begitu. Jadi tengah orang yang nggak mau ngasih pertolongan, dia mau ngasih pertolongan. Nanti kan orang bertanya, kenapa dia begitu, apa motivasinya, apa keyakinannya. Maka itu bisa jadi menjadi pemicu orang mendapatkan hidayah. Lalu kemudian dia berhijrah ya, merubah keadaannya dari jahat jadi baik gitu kan.
Nah, kata Rasulullah, kalau itu terjadi dapat aja satu orang, maka Rasulullah katakan pahalanya ya, yang diberikan oleh Allah itu lebih baik daripada seekor unta merah. Ya, unta merah di zaman Rasulullah itu kan artinya kendaraan paling mahal. Kalau sekarang mah kelasnya ya mungkin Ferrari gitu ya, atau apalah ya, Buga apa. Kalau motor apa tuh Ducati gitu ya, yang warna merah gitu ya. Atau mungkin pesawat ya, jet pribadi. Itu kan juga kendaraan mahal, paling mahal zaman sekarang. Maka pahalanya lebih dari itu, lebih baik dari itu. Nah, maka kemudian mindset kita tentang dakwah yang kita rubah. Ya. Untuk mendapatkan pahala dakwah tidak mesti harus menjadi pendakwah, gitu ya. Pendakwah dalam artian tukang ceramah gitu ya, orang yang fasih lisannya, nggak mesti gitu ya. Tapi lakukanlah ketaatan kebaikan, niatkan karena Allah, di satu sisi niatkan juga dalam rangka berdakwah. Ya, anak-anak kita menjadi baik aja gara-gara tingkah laku kita. Oh, anak-anak ini kemudian menjadi orang yang baik karena tahu bapaknya nggak pernah marah, ibu bapaknya nggak pelit, begitu ya. Ibu bapaknya nggak suka ngomel, ibu bapaknya perhatian, ya, mudah membantu, bisa menenangkan. Ya. Menjadi sahabat yang baik ketika dibutuhkan, begitu kan. Itu saja lalu kemudian menyebabkan anak kita menjadi baik. Pahala itu kita dapatkan pahala dakwah. Jadi kalau bicara dakwah jangan lihat orang dulu lah ya. Lihatlah keluarga kita dulu, ya, istri kita, anak-anak kita. Mereka ini ladang dakwah kita. Katakanlah kita nggak bisa ngomong tentang agama kepada mereka, tapi amalkanlah ya apa yang diajarkan agama oleh kita di tengah-tengah keluarga kita. Maka itu akan menjadi ladang pahala dakwah bagi kita. Nah, karena itu kemudian ya dalam usaha kita mendapatkan pahala dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita lihat ya, apa yang harus kita patuhi, apa yang harus kita jaga. Ya, salah satunya adalah pengendalian jiwa. Ya, dakwah itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran, jiwa yang sabar, jiwa yang pemaaf, jiwa yang lapang dada. Ya, kalau kita mau dakwah konsepnya gitu, ya. Harus sabar, harus lapang dada, harus jadi orang yang pemaaf. Artinya apa? Ya, kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah marah ya ketika disinggung, tidak mudah main tangan kalau emosi gitu ya. Bisa menahan diri, menjaga ucapan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu menjadi pribadi yang disegani oleh kawan dan lawan. Jangankan kawannya, lawannya saja kalau udah berhadapan dengan Rasulullah SAW, mereka itu segan. Mereka itu tidak bisa menolak kenyataan bahwa yang dihadapinya adalah orang yang memang mampu mengendalikan jiwa dengan maksimal. Satu ketika pernah ya dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu sedang berjalan ya dengan beberapa orang sahabat. Ya. Lalu kemudian tiba Rasulullah pakai waktu itu disebutkan menggunakan kain berwarna beliau memakai selendang ya, selendang berwarna merah yang indah, pemberian dari saya lupa riwayatnya, tapi beliau ketika itu menggunakan selendang yang indah, hadiah itu ya. Nah, ketika beliau jalan dengan para sahabat itu tiba-tiba papasan dengan orang Arab Badui ya, Arab pegunungan, tanpa bakbi ibu nih orang Arab ya. Arab Badui ini langsung kemudian megang serban Nabi ini, selendang yang dipakai Nabi, kemudian ditarik. Kalau dalam riwayat disebutkan sampai ada bekas di leher Rasulullah karena kencangnya tarikan. Kenapa dia narik? Dia langsung ngomong, Muhammad, ya, berilah kepadaku ya harta sebagian harta Baitul Mal yang ada di bawah kekuasaanmu. Jadi minta yang maksa. Ingat. Tapi Rasulullah kemudian santai saja. Beliau hanya tersenyum. Lalu kemudian, iya katanya. Dipanggil salah seorang sahabat yang udah emosi sahabat itu ya. Melihat Rasulullah dibegitukan, tapi Rasulullah nyantai.
Kemudian kata beliau kepada sahabat ini, bawa dia ke Baitul Mal, kasih apa yang diminta. Nah, luar biasa itu. Dalam satu kesempatan juga ya, ini juga masyhur ya riwayatnya disebutkan. Jadi ketika sahabat ya, bersama Rasulullah sedang berkumpul di masjid ya, ada pengajian begitu kan. Tiba-tiba kemudian datang tuh ya orang Arab gunung ya, orang Arab Baduy. Masuk ke area masjid di Madinah. Kemudian tanpa bakbi bu ya, tanpa basa-basi dia pergi ke pojokan, kemudian kencing pojokan masjid ya. Dibuang air di situ ya, kencing gitu ya. Sahabat ketika ngelihat itu, wah udah pada siap berdiri mau kalau kita mau bayangin ini kencing di masjid ya, udah mau ini, tapi kata Rasulullah, diam, tahan dulu, biarkan dia selesaikan hajatnya. Nah, ketika kemudian orang Arab Baduy itu selesai kencing di pojokan masjid gitu kan, barulah kemudian Rasulullah mengatakan, hai saudaraku gitu kan, ini tempat ibadah, nggak boleh kencing di masjid. Ini tempat untuk mengagungkan Allah, bukan tempat buang hajat. Jadi dikasih tahu dengan lemah lembut oleh Rasulullah. Rasulullah nggak kemudian pakai nada keras, ya, apalagi kemudian pakai kata-kata kasar, ya nggak adalah kalimat hai blow on gitu ya, hai bodoh, enggak. Wahai saudaraku, tahu nggak kamu ini adalah masjid, ya, tempat suci, tempat beribadah, bukan tempat buang kotoran. Sahabat yang udah tension itu, udah emosi, kemudian ya mereda. Ya Rasulullahnya begitu. Dan jadi ilmu kemudian Rasulullah minta sahabat ambil air ya, 1 ember, lalu kemudian Rasulullah siramkan ke dalam ke atas bekas kencingnya itu. Karena kan kalau di zaman Rasulullah dulu ya, lantai masjid itu pasir, jadi langsung nyerap dia. Ya, itu tadi kan di atas itu kan air kencing gitu kan, kemudian disiram pakai air suci ya. Maka kemudian kotoran najisnya itu terbawa terus diserap oleh bumi, sehingga sahabat jadi tahu, oh kalau cuman membawa cara membersihkan najis gitu ya di lantai berpasir ya begitu, cukup disiramkan saja. Jadi ilmu. Dan ternyata orang Arab Baduy ini dalam riwayatnya justru dia sedang cari Nabi Muhammad dan ingin belajar Islam. Coba kalau kemudian Rasulullah ya membiarkan sahabatnya ya main tangan ya, atau melampiaskan emosi, nggak jadi itu orang mendapatkan hidayah. Bisa jadi dia pulang ke kampung cerita macam-macam. Itu Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu ingin mencabut gigi Suhail bin Amr. Ya, jadi dalam peristiwa perang Badar ya kalau nggak salah, Suhail bin Amr itu jadi tawanan perang. Dan Suhail bin Amr ini ya pada masa jahiliyahnya beliau ya Sayyidina Suhail bin Amr ini pada masa jahiliyahnya itu orator ulung. Paling seneng, paling jago kalau bab mencaci Nabi Muhammad di depan orang ramai. Jadi kalau udah dia ngomong, itu orang takjub ya, dengan untayan kata-katanya itu. Padahal isinya mencaci Islam, mencaci Nabi Muhammad begitu. Sehingga Sayyidina Umar itu ya ketika mendapati ya, kenyataan Suhail bin Amr ini jadi tawanan perang, itu emosinya bangkit. Minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya cabut giginya Suhail bin Amr yang depan itu 2 biji aja, boleh gak? Jadi mau dicabut supaya apa? Supaya dia gak pede lagi ngomong di depan umum gitu. Kalau dulu kan belum ada gigi palsu gitu ya. Kalau udah ompong itu udah malu lah di depan orang. Ya Rasulullah ketawa ya kayak dengarnya gitu kan, dia kebayang juga gitu kalau Suhail itu ompong. Tapi kata Rasulullah jangan, katanya nggak boleh. Kenapa ya Rasulullah? Apakah kamu mau gitu ya orang nanti kemudian mengatakan Muhammad telah menyakiti tawanan perangnya?
itu kan. Bahkan Rasulullah mengatakan bisa jadi kamu nanti akan mendapati keadaan bahwa Suhail telah akan menyenangkan hatimu, itu kan. Jadi ya Rasulullah begitu aja gitu kan, nggak kemudian mengiyakan. Padahal kan itu kalau bicara kita mah itu kan menguntungkan kita gitu ya. Kalau kita lah yang jadi posisi Nabi Muhammad itu kan dicaci maki itu kan sama orang ini ya, cuman minta dicabut giginya doang gitu, mungkin kita anggap malah bagus. Tapi Rasulullah tidak, sedikit pun ya beliau tidak ada niatan menyakiti orang. Bahkan tokoh munafik ya, yang berada di Mekah ketika itu ya, itu berapa kali ya Sayyidina Umar bin Khattab itu minta izin kepada Rasulullah untuk kemudian mengeksekusi ya tokoh-tokoh munafik itu. Sayyidina Umar itu pernah berkali-kali minta. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan, kenapa? Apakah kamu nanti mau dengar cerita dari orang-orang setelah kalian bahwa Muhammad telah menyakiti dan melukai atau membunuh sahabatnya sendiri? Karena kan orang munafik statusnya sahabat Nabi juga gitu. Mereka orang Islam gitu kan. Tapi ya hatinya dia bercabang tadi ya. Condong juga kepada orang kafir. Itu kepada orang munafik saja Rasulullah SAW ya, tidak mau menyakiti. Artinya betul-betul luar biasa bagaimana sifat pengendalian jiwanya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nah ini juga yang kemudian harus menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita bisa berdakwah ya, atau melakukan aktivitas dakwah atau katakanlah mengharapkan pahala dakwah dari Allah dengan meningkatkan kemampuan jiwa kita di dalam berdakwah. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini di dalam surah surah apa nih ya? Sebentar. Ya di dalam surah Ali Imran ya, disebutkan ya di dalam ayat yang ke-159 ya. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Nah, ya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar ya, bersikap keras berarti kan secara fisik ya. Kemudian berhati kasar, memang di hatinya juga kasar gitu kan, enggak suka juga. Tentulah mereka akan menjauh darimu. Nah, jadi Allah saja kemudian menegaskan kepada Nabi Muhammad dalam konteks mengendalikan jiwa ya ketika berdakwah, ya harus begitu penting ya, bahwa ketika berhadapan dengan umat ya, di dalam ketika berdakwah tidak boleh menunjukkan sikap kasar dan juga hati yang penuh dengan kebencian, ya, keras. Ya. Bersikap keras dan berhati kasar. Kekerasan itu dihindari, ya, kemudian juga kebencian ya, di dalam dada juga dihindari. Nah, inilah sebetulnya inti dari pengendalian jiwa. Ya. Bagaimana ketika kita berdakwah, ya, atau ketika mengharapkan pahala dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, ya, dalam konteks itu tadi ya, mengendalikan jiwa. Aplikasinya adalah bagaimana kita menghindarkan diri dari kekerasan ya, dan juga kebencian ya, hati yang kasar. Kasar itu kan benci gitu ya. Gak bisa ngelihat orang buat salah dikit yang muncul benci ya, ini gak boleh. Kalau kita ingin menjadi dai, menjadi pendakwah atau mendapatkan pahala dari Allah ya gak boleh. Ya, kita harus menghadapi umat ini dengan cinta ya, dengan kasih, rasa kasih. Ya. Kasihan ya orang ya, kalau dia nggak tahu ya, dia pertahankan kebodohannya, dia pertahankan kezalimannya, dia akan masuk neraka. Itu kan kasih namanya, rasa kasih. Nah, itu ada pada diri Rasulullah. Nah, dan kita sebagai umatnya kalau ingin juga mendapatkan pahala dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya harus begitu juga. Maka kemudian di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125 Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ya. Maka serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah.
Hikmah itu apa? Ya, sebagian ulama mengatakan ilmu, ya. Ya, tapi secara bahasa artinya apa? Kebijaksanaan. Harus penuh dengan kebijakan. Harus bijaksana lah gitu ya kalau nyeru orang itu. Jangan saklek, ya. Itu tadi ya. Jangan bersikap kasar, jangan bersikap keras, dan juga kemudian berhati kasar. Bahkan Allah tegaskan apa? Wajadilhum billati hi ahsan. Ya, maaf ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah mereka dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik, ya. Kemudian apa? Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau terjadi perdebatan, perbedaan pendapat, ya, ada muncul kemudian tanya jawab, maka Allah katakan apa? Wajadilhum billati hi ahsan. Maka debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang baik. Jadi bukan gebrak meja, ya, bukan melontarkan kata-kata menghina, merendahkan, ya, tetapi dengan cara yang lebih baik. Ya. Ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kemudian kita tidak mampu mengendalikan jiwa kita ketika berdakwah. Nah, makanya di kesempatan kali ini ya berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW, para sahabatnya, ya, ketika berdakwah ya dulu, ya kita juga harus bisa seperti itu. Nah, dalam hal ini ya sahabat iDream, ya aplikasinya ya, ketika kita berbicara bagaimana mengendalikan jiwa kita di dalam berdakwah, ya ada banyak lah ya bentuk-bentuk amalan perbuatan, ya sebagai katakanlah terapi, ya, atau treatment untuk kita membiasakan, ya, atau meningkatkan kemampuan kita di dalam mengendalikan jiwa, ya, ketika berdakwah. Yang pertama, ya tentu ya kita harus berusaha menjaga aturan syariat pada setiap aktivitas kita. Ya konteksnya, ya apapun yang kita lakukan, ya sedang sendiri atau bersama dengan orang lain, ya. Ya, di tengah kesendirian kita atau ketika kita berada di depan atau di hadapan jamaah gitu kan, maka syariat harus kita tegakkan. Ya, jadi jangan sampai kita soleh di depan orang, ya, tapi salah ketika sendiri. Ya, soleh di depan orang, salah di depan keluarga juga nggak boleh. Ya, dimanapun kita berada, prinsipnya ittaqullaha haitsuma kunta. Nah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, ini prinsip pertama. Yang kedua tentu harus tawadhu, ya, dan menyingkirkan kekerasan hati. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Ya. Kita itu kadang-kadang emosi, ya, marah, ya, hati menjadi benci, kasar, gara-gara mungkin, ya, salah satunya adalah kita merasa lebih baik dari orang itu. Kita merasa direndahkan orang, ya, gitu. Ya, karena kita merasa lebih baik dari dia gitu. Tapi dia merendahkan saya, maka muncullah kemudian hati kasar tadi. Nah ini kemudian harus kita hilangkan dengan cara tawadhu, ya, merasa rendah, ya kita ini bukan siapa-siapa, ya. Bahkan baik, ya, kalau kita berpunya prinsip saya inilah yang paling rendah di antara mereka. Nah, saya yang paling jelek amalannya, paling kurang amal solehnya, ya begitu, kita rasa begitu. Ya, yang di depan saya ini bisa jadi lebih baik amalannya dari saya. Bisa jadi lebih dicintai Allah daripada saya, kan begitu. Tawadu namanya. Ya. Tawadunya memang betul tulus, ya, bukan gimmick. Lagi musim orang bergimmick, ya. Kemudian juga harus profesional, ya, di dalam menjalankan, ya, dakwah tadi. Ya kalau memang ceritanya kita niat mau berdakwah, ya harus profesional. Profesional dalam artian apa? Mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Ya beberapa orang guru saya memang totalitas, ya, di dalam berdakwah. Kadang-kadang beliau mengorbankan me time, ya. Me time itu kan waktu untuk dirinya gitu, ya. Ketika kemudian diketuk pintunya ada orang begini begitu, ayo siap saya datang. Nah, karena Rasulullah juga dulu begitu. Kemudian adalah memberikan nasihat dan menampilkan keteladanan. Nah, dan yang paling penting sebetulnya menampilkan keteladanan. Orang kadang-kadang nggak pun kita kasih nasihat, tapi kalau dilihat kita baik, dia segan itu. Ya. Nah, tadinya dia mau buat maksiat, begitu kita lewat, dia tahu kita orang baik, bisa jadi, ya, kemaksiatan itu nggak jadi dikerjakan. Karena keteladanan tadi. Ya.
Apalagi kalau kemudian kita bisa memberikan nasihat. Kemudian melaksanakan perintah dengan suka hati dan memiliki ketaatan yang cepat tanggap. Nah, ya. Jadi jalankan dakwah itu ya dengan penuh hati yang gembira, ya, sukacita. Nah, kenapa? Karena ya pada hakikatnya ketika kita berdakwah kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. In case kalau kita meninggal di jalan itu, maka insyaallah surga menanti kita. Nah, ya, jalannya sedang lempeng ke surga begitu. Makanya jangan stres, ya. Jangan marah-marah ya di arena dakwah. Kemudian tidak memburu posisi ya, dan jabatan. Ya, ini kadang-kadang kalau berbicara organisasi dakwah kan ada itu ya. Nah, kalau kita masuk ke dalamnya ya lakukan karena Allah tanpa kemudian niatan memburu posisi. Ketika kita ada niatan ingin mendapatkan posisi tertentu, berarti sebetulnya kita ya itu tadi tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena yang begitu itu ya hawa nafsunya. Harus jadi ketua, harus jadi sekretaris bendahara. Kalau udah begitu ceritanya, maka sebetulnya kita sedang berada di bawah kendali hawa nafsu kita. Nah, dalam berdakwah tidak ada itu. Dimanapun posisi kita, jabatan apapun yang kita sandang, ya, semuanya sama, ya, sama-sama jadi kebaikan, ya. Jadi kebaikan bagi maslahat, bagi masyarakat di dalam berdakwah. Ya, apalagi kemudian mengejar popularitas. Nah, ini salah niat begitu kan. Ya, kalau udah populer kan gampang nyari duit gitu. Nah, ujung-ujungnya duit lagi. Dakwah itu enggak begitu. Karena ujung dari dakwah itu adalah libtiga'i mardatillah atau li'ala'i kalimatillah. Ya, mendapatkan keridhaan dari Allah dan juga meninggikan kalimat Allah. Kalau masalah popularitas itu urusan Tuhan, ya. Kalau dikasih yaitu amanah, ya. Dikasih sama Allah popularitas, orang kenal kita itu amanah. Amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, gitu kan. Ya, kita harus paham, ya. Kemudian juga ya, kalau konteks kita berhadapan dengan umat, ya, dengan masyarakat, ketika kita terlibat dalam konflik, ya, atau gesekan, ya, bersegeralah minta maaf dan selalu toleran, ya, dan mudah memberi maaf. Nah, jadi harus maklum, ya, kayak Nabi tadi, ya, Rasulullah enggak kemudian mengedepankan marah, tapi lebih mengedepankan maaf dan mudah memaafkan. Ya, bayangkan Sayyidah Hindun itu kan menjadi orang yang dianggap memiliki kesalahan besar, ya. Bahkan suaminya sendiri, ya, Abu Sufyan ngomong begitu, ya, dosa kamu itu sama Muhammad gede banget gitu, ya. Karena kamulah yang menyuruh Wahsy membunuh paman Nabi, ya, Sayyidina Hamzah. Tapi ketika Rasulullah SAW bertemu, ya, dengan Sayyidah Hindun, tidak ada sedikit pun kebencian, kemarahan ditunjukkan. Bahkan beliau mengatakan, ya, kamu dimaafkan, ya, saya memaafkan kamu. Mudah. Padahal Rasulullah itu ketika Sayyidina Hamzah disolatkan itu beliau nangis. Bahkan wanita-wanita Ansor ketika itu banyak yang ikut menangis, ya, karena dianggapnya bisa menghibur Rasulullah. Padahal Rasulullah nangis memang karena sedih gitu kan, bukan apa-apa. Dan kemudian Rasulullah kata udah nggak usah nangis. Dan ketika beliau menyolatkan, itu menyolatkannya berkali-kali, ya. Jadi kan sahabat itu berkelompok, ya, sama menyolatkannya karena ruangannya terbatas dan sebagainya. Kemudian jadi setiap ada orang nyolatin, Rasulullah ikut nyolatin. Rasul yang memimpin kelompok-kelompok. Jadi Sayyidina Hamzah itu disolatkan berkali-kali. Saking sedihnya beliau, ya. Tapi ketika bertemu dengan orang yang menjadi dalangnya, Rasulullah kemudian mengatakan, ya, kamu juga dimaafkan. Makanya kemudian Sayyidah Hindun, ya, bersahadat, sahadatnya tulus, karena dia kaget, ya. Dalam bayangan dia itu bakalan dihukum. Ya, minimal Rasulullah itu nggak akan menunjukkan wajah ceria lah, ya, di depan dia. Kalaupun beliau nggak nggak menghukum gitu kan. Tapi tidak, Rasulullah tetap menunjukkan sisi keceriaannya, kebahagiaannya. Karena ada orang kafir yang mau masuk Islam kan begitu.
Maka Sayyidah Hindun kemudian betul-betul sadar ya, sampai begitu pulang ke rumah semua berhala yang dia punya dihancurkan. Enggak ada sayang sedikit pun, dihancurin ya. Dia mengatakan dulu, bahkan ketika di hadapan Rasulullah ya, ketika beliau mendapati kenyataan Rasulullah memaafkannya, Sayyidah Hindun kemudian mengatakan, dulu orang yang paling aku benci adalah engkau, tapi sekarang di dunia ini tidak ada orang yang paling aku cintai ya, aku sukai, aku kasih selain dirimu wahai Rasulullah. Ini itu luar biasa. Berat tapi gaji ya. Memang berat ya. Tapi ya kita harus berusaha untuk menuju ke sana. Ya. Kemudian apa? Menjauhkan perdebatan dan adu mulut ya, supaya kita tidak terlibat ke dalam masalah yang lebih jauh ya. Yaitu tadi terlibat dengan masalah yang menguras emosi jiwa, ya lebih baik dihindarkan. Perdebatan, adu mulut ya. Walaupun kita sebetulnya benar ya, orang yang mendapat itu salah. Ya udah, pada prinsipnya lakum dinukum waliyadin lah ya, kalau sama orang kafir. Kalau sama orang Islam ya lana a'maluna walakum a'malukum ya, buat kita ya, buat saya amalan saya, buat kamu amalan kamu. Enggak usah kemudian diperdebatkan ya, apalagi kemudian gebrak meja. Kemudian juga husnuzon kepada jamaah, ya, supaya tidak kasar hati kita ini ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan dari jamaah kita, kedepankan husnuzon, baik sangka. Ya. Ya, supaya apa? Supaya kita kemudian tidak mangkel, ya, tidak tidak menjadi beban di hati, karena kita baik sangka. Ini kalau bab husnuzon ini saya suka. Ya, nasihat-nasihat dari Kiai Haji Abdul Hakim Nastyar. Itu kan mindsetnya bahasanya itu kan manajemen kolbu ya, bagaimana kita menata hati aja. Itu banyak nasihat-nasihat bagus dari beliau. Kemudian menghargai, menghormati dan berbicara dengan baik kepada semua orang, terutama kepada yang lebih tinggi posisinya. Ini bagian dari adab ya. Ya memang semuanya di hadapan Allah sama ya. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa ya, mau raja atau rakyat jelata, di hadapan Allah itu sama ya. Tidak ada yang tidak ada yang dibeda-bedakan atau dibedakan gara-gara posisi status, enggak. Kalaupun ada pembedaan, lebih kepada apa? Takwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya, yang paling mulia di antara kalian paling bertakwa. Itu kan. Tapi dalam konteks itu tadi ya, dakwah ini, maka kita harus bisa menjaga adab, terutama ketika berhadapan dengan para pembesar ya. Orang yang kita anggap punya posisi tertentu ya, yang biasa dimuliakan orang, ya kita muliakan dia juga, hormat juga. Rasulullah juga begitu, bahkan sampai ditegur oleh Allah gara-gara itu tadi ya, berusaha ya menjaga adab kepada orang yang sedang dirayu oleh Rasulullah untuk masuk Islam ya. Maka munculkan dalam surah Abasa ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu kan. Jadi Allah tegur beliau karena apa? Mengabaikan sahabat ya, yang kondisinya ya buta gitu ya, Ibnu Ummi Maktum kalau nggak salah ya. Allah tegur, nggak boleh, justru ini nih yang dia mau masuk Islam gitu kan, yang harus diluruskan. Ala kulli hal ya, itu bukan satu hal yang salah fatal lah kalau bagi kita orang biasa kan. Ya, karena kan Rasulullah tujuannya mau dakwah juga itu kan. Tapi dalam hal ini yaitu tadi, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Allah menghendaki kita menjaga adab. Ya, Rasulullah menekankan bagaimana kita menjaga adab kepada orang yang kita anggap lebih, orang di masyarakat dianggap tokoh lah gitu ya. Ya, kita juga ya berusaha hormat gitu ya. Kemudian juga sering memperlihatkan perasaan cinta ya, walaupun sekedar kata-kata yang baik. Nah, jadi harus tampak dalam bahasa tubuh kita, bahasa wajah kita, bahasa lisan kita, kecintaan kita kepada orang lain, bahwa kita itu mencintai orang lain karena Allah. Ya, kalau ketemu selalu ceria, yang dikedepankan senyum, kalau diminta selalu berusaha untuk memberi gitu ya. Ya, orang kan nilai dari situ aja ya.
Nah, ini juga bagian dari pengendalian jiwa gitu kan. Ini lagi susah-susahnya orang datang minta tolong. Ya, kalau bicara maunya jiwa, ya bilang aja maaf Pak, saya juga lagi susah kan begitu. Tapi tidak, ya, tidak begitu kalau bicara pengendalian jiwa. Ya, Rasulullah tuh ya akan berusaha membantu, dan ketika beliau tidak bisa membantu, beliau akan cari orang yang bisa membantu. Nah, membantu orang itu. Ya. Kemudian juga berusaha untuk menahan lidah ya dari segala perkataan yang melukai perasaan. Nah, salamatul insan fi hifzil lisan, kata Rasulullah. Seringkali keselamatan manusia itu terletak pada kemampuannya mengendalikan lidahnya. Ya, makanya kemudian lidah dijaga lah, ya, apalagi yang ya, berdakwah melalui retorika ya, kemampuan lidah ya kayak saya ini kan dakwah di medsos gitu kan, isi ceramah, kajian gitu kan. Ini juga harus dijaga lidah. Karena ya banyak dosa yang kemudian pangkalnya karena lidah, ya, karena ucapan. Ya, ini bahayanya. Kemudian juga berusaha untuk menjaga semua urusan ya dengan disiplin. Nah, ya, jadi harus tepat waktu ya. Kalau udah waktunya selesai. Ya. Makanya kan kalau saya suka kalau Ustaz Somad itu, Ustaz Abdul Somad kalau ceramah dia selalu bilang, saya ceramah biasanya 1 jam ya, 60 menit ya. Karena ngikutin air yang dikasih ya, 600 ml gitu. Ya, jadi 60 menit selesai. Itu bagian dari disiplin. Ya, ada khutbah ya, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu ya jangan berlama-lama. Karena orang kan harus istirahat. Mereka kan harus disiplin waktu ya. Zuhur sholat Jumat jam berapa, kemudian nanti ada sisa waktu makan, istirahat sebentar, masuk lagi. Mereka hanya kadang kasih waktu setengah jam, paling lama 1 jam. Kita kalau sholat Jumatnya bisa sampai setengah jam, sisa waktu untuk makan itu lebih mepet. Makanya seharusnya kalau udah khutbah Jumat itu ringkas saja, ya. Penuhi saja syarat yang wajib. Ya, agar kemudian tidak terlalu memakan waktu ya, sehingga mengganggu kedisiplinan orang gitu ya. Nah, ini harus dipahami juga ya. Dan yang paling penting adalah ya, percaya kepada Allah dan mengikhlaskan niat dalam segala aktivitas dakwah ya. Dan semampunya ya, berusaha untuk menyembunyikan kebaikan ya, artinya menyembunyikan perbuatan baik kita agar kemudian kita bisa menekan ya, munculnya sifat sombong atau riya. Ya. Penting ya bagi dai. Sebisa mungkin kita tutup. Kadang-kadang ada juga ya orang yang pengen dibilang alim ya, tasbih ya, kemana-mana dibawa, diputer-puter gitu ya. Ya kan kita mikirin baca apa, padahal ngobrol gitu. Ngobrol tapi sambil muterin tasbih, ini baca apa? Nah, itu ya. Kecuali konteksnya adalah mengajarkan ya, kayak misalnya kalau di pesantren itu kan konteksnya ustadz dan santri kan belajar ya, maka ustadz ya jangan segan untuk menunjukkan amal baik gitu ya, nunjukin sebagai teladan ya, mau nyapu, mau ngepel, mau bebersih gitu ya. Mau berlama-lama di masjid ya, mau bertasbih gitu kan, megang itu nunjukin anak-anak santri supaya mereka juga begitu. Itu lain cerita ya. Tapi kalau di masyarakat luas ini harus pintar-pintar kita menutupi kebaikan kita supaya kemudian kita tidak terjebak ke dalam sifat riya, sifat sombong yang itu kemudian akan mengantarkan jamaah kita kepada kebencian ya. Ya, orang akhirnya jadi nggak suka dengan kita gara-gara kita dianggap sombong. Itulah ya sahabat Dream, kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.